Saudara, polisi hari ini membongkar makam atau ekshumasi terhadap jenazah pegawai ex-Jampitsus Sutrimo di desa Lahar, Banyumas, Jawa Tengah. Sebelum ekshumasi dilakukan, sejumlah personel polisi berjaga di makam Sutrimo pada Selasa kemarin. Tenda milik tim Inafis Polresta Banyumas untuk lokasi otopsi dan garis polisi juga sudah terpasang. Penjagaan ketat dilakukan untuk melindungi jenazah sebagai barang bukti kasus. Di Rabu lusa kami akan melakukan ekshumasi. Kalau dia nggak otopsi itu paling baik tentu secepat mungkin gitu ya, begitu orang itu meninggal. Ada ancaman, ketakutan ya, bukan berarti karena ada ancaman, tapi rasa takut. Keinginannya sih pengen tahu kepastian kematian Pak Sutrimo itu aja. Merasa ada yang tidak wajar dalam kematian Sutrimo, keluarga mendiang pegawai ex-Jampitsus ini akhirnya melaporkan kasusnya ke polisi dengan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana. Kejanggalan yang jadi landasan laporan diantaranya hilangnya kontak dari pihak pengantar jenazah yang sempat berjanji mengembalikan barang-barang pribadi korban, termasuk telepon genggam Sutrimo dan adanya temuan busa yang keluar dari mulut Sutrimo saat detik-detik terakhirnya meninggal dunia. Pertama dinilai janggal itu kan setelah berselang sehari, begitu yang tadinya dari pihak pengantar jenazah itu kan berjanji akan mengirimkan handphone dan barang-barang pribadi milik almarhum lewat paket begitu kan. Ketika dihubungi nomor yang tadi pengantar jenazah itu ternyata sudah tidak bisa dihubungi dari situ awalnya. Lalu tiba-tiba terus kan di media massa mulai di blow up begitu kan, ada foto yang berbusa dan lain-lain segala macam. Ini dari keluarga jadi bertanya-tanya begitu kan, segala macam itu. Kasus kematian Sutrimo kini resmi naik ke tahap penyidikan. Penyidik menerapkan pasal dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana. Untuk mencari bukti material baru, Ditreskrimum Polda Metro Jaya menjadwalkan proses ekshumasi atau pembongkaran makam korban di Banyumas, Rabu 12 Agustus. Langkah ini diambil setelah lebih dari 2 minggu korban dimakamkan. Kami sudah meningkatkan ke proses penyidikan. Insya Allah hari Rabu lusa kami akan melakukan ekshumasi di Banyumas. Sebagaimana laporan polisi yang kami terima itu adalah pasal pembunuhan ataupun pembunuhan berencana. 24 saksi sudah kami periksa, kami minta keterangan di dalam proses penyelidikan. Tenggat waktu ini pun menjadi tantangan terbesar dalam membongkar penyebab kematian Sutrimo. Dokter forensik Rumah Sakit Universitas Indonesia menegaskan, otopsi idealnya dilakukan sesaat setelah korban dinyatakan meninggal dunia. Jeda waktu lebih dari 2 minggu dipastikan memicu proses pembusukan alami jenazah yang berpotensi menyulitkan tim dokter forensik dalam mendeteksi penyebab pasti kematian korban. Tapi masih bisa ditemukan kalau dalam waktu 3 minggu itu, dokter? Tergantung sebenarnya mau kita cari apa. Kan itu ya. Jadi tergantung juga tadi pembusukannya sudah sejauh mana. Itu yang sebenarnya kita belum tahu kan gitu. Jadi mungkin aja ternyata tanahnya tadi justru baik sehingga mempreservasi jenazahnya gitu, sehingga masih ada organ-organ yang masih cukup baik pemeriksaannya. Itu salah satu kemungkinan gitu. Tapi mungkin juga kalau misalnya ternyata kondisi tanahnya justru mempercepat pembusukan, ya ada kemungkinan kita memang nggak ketemu apa-apa. Pembuktian ilmiah melalui pembongkaran makam ini akan menjadi kunci utama membongkar misteri kematian Sutrimo secara terang benderang, termasuk mengusut apakah kematian Sutrimo murni karena medis atau dugaan pembunuhan seperti yang disangkakan keluarga. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, proses ekshumasi tengah berlangsung. Lalu bagaimana jalannya proses ekshumasi hari ini? Kita akan menanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Gesi Lutfia dan juru kamera Heri Widodo. Gesi, jadi proses ekshumasi ini sudah
berlangsung berapa lama? Kan polisi menjelaskan bahwa ada tiga tahapan, mulai dari pembongkaran makam, kemudian pemeriksaan dalam dan pemeriksaan luar. Nah, sampai saat ini sudah di tahap apa, Gesi? Ya, Vidi dan juga saudara, untuk proses ekshumasi memang dimulai pada sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Barat, mulai dari persiapan tadi tim untuk penggali kubur sampai dengan prosesi-prosesi selanjutnya, yang mana memang betul dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu ada pembongkaran makam, kemudian ada pengecekan jasad secara luar begitu ya, dan juga ada pengecekan jasad dari dalam atau mengecek organ-organ dalam. Nah, kalau di 1 jam pertama yang sudah berlalu tadi, Vidi, sudah terlihat ini para tim penggali kubur ini sudah mulai keluar dari tenda di mana makam ini ditutupi begitu, sehingga memang bisa disimpulkan bahwa untuk proses penggalian kubur ini sudah selesai. Mungkin saat ini yang masih berlangsung ini adalah proses pengecekan jasad dari luar, kemudian nanti juga akan dilanjutkan lebih detail begitu ya, menuju proses pengambilan sampel dan juga pengecekan jasad dari dalam atau mengecek organ-organ secara menyeluruh begitu, baru nanti jasad kemudian akan disemayamkan lagi dan juga akan ditutup dengan doa. Nah, kalau dari berlangsungnya sekitar 1 jam tadi memang sudah berhasil atau sudah dilakukan untuk tahapan yang pertama ya, Vidya. Kemudian kalau kami tadi sempat berbincang, kabarnya ini membutuhkan waktu 3 sampai dengan 5 atau 6 jam untuk sekali proses ekshumasi, mulai dari tahap pertama sampai dengan tahap ketiga. Sehingga memang kami saat ini juga masih menunggu untuk tahapan-tahapan selanjutnya ini akhirnya bisa dikabarkan atau bisa kami peroleh untuk hasil akhirnya nanti, Vidi. Baik, Gesi, jadi kalau udah 3 tahapan ini, proses selanjutnya dari kepolisian akan seperti apa? Ya, Vidi, kalau kami mendapatkan informasi dari pihak dokter forensik tadi ya yang sempat berbincang begitu dengan tim media, untuk prosesi hari ini memang berfokus untuk pengambilan sampel atau menyelesaikan 3 tahapan utama begitu dari pemeriksaan forensik di ekshumasi pada siang hari ini. Namun untuk hasilnya nanti tentu juga akan dirujuk atau dicek secara menyeluruh begitu di laboratorium forensik, yang kabarnya ini memakan waktu mulai dari 1 sampai dengan 2 minggu baru bisa diperoleh secara menyeluruh hasilnya nanti seperti apa, untuk mendukung proses penyidikan terkait kasus meninggal yang dianggap janggal seperti yang beredar seperti di media sosial ini, Vidi. Ini juga tentunya bukan waktu yang singkat begitu ya, dan kami harapkan di sini juga masyarakat berharap bahwa untuk proses ekshumasi ini memang bisa berjalan dengan lancar sehingga bisa sesuai dengan waktu, mengingat kalau kita tarik ke belakang ini, Vidi, untuk meninggalnya almarhum ini memang sudah cukup lama begitu, yang awalnya atau harusnya untuk ekshumasi ini atau pemeriksaan forensik ini baik dilakukan pada saat seseorang ini baru meninggal. Nah, ini sudah dikuburkan begitu jalan 3 minggu atau 2 minggu lebih, sehingga tentunya proses alami pembusukan ini akan menjadi sedikit kendala begitu bagi tim forensik untuk mendapatkan hasil terbaik untuk ekshumasi hari ini, Vidi. Kalau yang Anda ketahui di sana ini kan dari polisi dan juga dokter bilang apa yang akan melakukan forensik begitu, ini tergantung kualitas sampel, tergantung kondisi tanah misalnya di sana. Nah, kalau di sana ini sebenarnya kondisinya seperti apa? Apakah memang bisa menghasilkan sampel yang bagus atau seperti apa? Tadi sempat disinggung terkait kondisi dan juga kendala begitu ya, Vidi, dari dokter forensik yang mewakili pada saat berbincang dengan tim media, bahwa memang kalau berbicara tentang kondisi tanah di sekitaran TPU di akhir-akhir ini memang cukup mendukung begitu, karena memang tidak diguyur hujan, kemudian juga kondisi tanahnya kering, sehingga hal ini bisa menghambat proses pembusukan. Namun kembali lagi, Vidi, karena memang jenazah ini sudah disemayamkan lebih dari 2 minggu, ini tentu akan menyebabkan pembusukan alamiah begitu. Harapannya memang kondisi tanah ini bisa menghambat pembusukan sehingga masih bisa diperoleh sampel-sampel terbaik begitu ya, yang nantinya bisa dianalisis oleh forensik dan menghasilkan temuan dan juga bukti kuat begitu, seperti apa proses meninggal, apakah alami atau buatan, yang bisa mendukung proses penyidikan. Namun kembali lagi kami masih menunggu hasil dari tim forensik, Vidi, hingga hari ini. Si Lutfia yang terus memantau proses ekshumasi dari jasad pegawai ex-Jampitsus. Terima kasih Gesi Lutfia untuk laporan Anda dari sana. Selamat bertugas kembali, Gesi.